kenapa hari ini Mama tidak datang? Di hari yang indah ini, kenapa kamu sebut ibu yang sial itu? Keksin, Mama belum pernah ikut pesta seperti ini. Tante Lily cantik dan lembut sekali. Mama! Mama, kenapa baru datang? Papa dah. Keksin, Papa di mana? Tidak aku ketahuan orang. Sanyuan, itu bagaimana kalau kita... Takut apa? Sebila ketahuan Shen Jingqiu, istri tua itu. Orang lain mana berani melawan aku? Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Bicara dong. Tadi kan masih lengket tak terpisahkan. Mesra sekali, bukan? Kenapa sekarang jadi bisuh? Kakio, jangan asal bicara. Tadi kakak Ipa sedang membantu saya menutup resleting. Memang saya jauh. Tapi saya tidak buta. Dulu. Oh, bukan karena kita sudah kenal bertahun-tahun ini. Saya tidak akan izinkan Lu Zhengyuan membawamu masuk perusahaan jadi pembawa acara. Hasilnya, kalian malah langsung menjalin hubungan. Shen Jingqiu, jangan berbuat onar di sini. Jangan bicara sembarangan. Bisa tidak? Shen Jingqiu, Lily baru saja menghasilkan program yang sangat sukses untuk perusahaan. Langsung membawa jabatan super tinggi bagi perusahaan. Kamu yang setiap hari di rumah hanya bermalas-malasan. Berani-beraninya kemunculannya. Mama, bibi Lily itu lembut dan cantik. Aku tidak izinkan kamu membentaknya. Lily bisa membawa trafik dan sponsor untuk perusahaan. Kamu bisa membawa anakmu. Ya di rumah hanya makan gaji buta. Aku hanya makan nasi kering. Kalian lupa. Dulu Lu Zhengyuan ingin aku jadi istri yang baik. Aku pensiun di puncak karier. Semua yang bisa kumanfaatkan, berdaya dan koneksi, semua kuserahkan pada Lu Zhengyuan. Tapi kau, setelah perusahaan sukses, langsung ingin menyingkirkanku. Apa maksudmu koneksi dan sumber dayamu? Kalau bukan kerja keras, Zhengyuan dan kesuksesan acara yang kubawakan. Hanya dengan sedikit yang kau punya. Bagaimana mungkin Zhengyuan 20 singa Bisa berkembang seperti ini. Kalian berpikir begitu tentangku. Baiklah, membantu yang teraniaya ini sudah lama tidak ingin kujalani. Lu Zhengyuan, kita bercerai. Shen Jingqiu, kamu gila lagi apa? Mau bercerai? Baiklah. Semua harta untuk Zhengyuan, kamu pergi dengan tangan kosong. Hak asuh anak, kamu juga tidak boleh ambil. Kenapa? Uang tidak apa. Tapi hak asuh anak harus aku yang dapat. Mama, kalau Mama cerai dengan Papa, aku ikut Papa. Tidak mau ikut Mama. Bagaimana dengan Kixin? Kamu juga mau ikut Papa? Mama, aku ingin ikut Mama. Lagi pula Lucy Media, nantinya akan diwarisi anak laki-laki. Lu Kexin ikut dia ya sudah. Besok pagi jam 10, ketemu di kantor urusan sipil. Shen Jingqiu, kamu sudah lama di rumah jadi ibu rumah tangga penuh waktu. Aku ingin lihat, setelah kamu meninggalkanku, kamu bisa apa di luar sana? Mama, kalau Mama baik-baik dengan Bibi, minta maaf pada Bibi Lily. Aku bisa memaafkanmu. Minta maaf? Lu kece. Ingat baik-baik. Mulai hari ini, aku bukan lagi ibumu. Dan hidup matiku serta Kexin, kau tidak perlu. Kau urus. Karena sudah memutuskan membesarkan Kexin sendirian, aku tidak boleh membiarkannya ikut sengsara. Merencanakan comeback hanyalah langkah pertama. Aku harus masuk ke grup Jiang. Kekuatan dan sumber dayanya benar-benar bisa menggilas Luxing Media. Halo, Presiden Jiang. Tidak tahu, apakah tawaran yang Anda berikan padaku yang tahun lalu masih berlaku hingga sekarang? Ayo. Halo, saya Shen Jingqiu. Saya ingin bertemu Presiden Jiang. Apakah Anda guru Shen? Presiden kami sudah menunggu Anda lama. Oh ya, mau bantu saya menjaga putri saya. Tidak masalah. Presiden Jiang, tamu kehormatan Anda sudah tiba. Shen Jingqiu, lama tidak berjumpa.
Ayah, aku lapar. Kenapa kamu masih tidur? Cepat bangun dan masak untuk Kece. Jangan berisik, sedang tidur. Sayang, kamu sudah bangun. Ini sarapan yang kubuat. Makanlah selagi hangat. Bagus, Shen Jingqiu. Aku ingin lihat, setelah kamu tinggalkan aku, bagaimana caranya kamu hidup? Ada apa? Marah sekali. Bisa karena apa lagi? Lihatlah hari demi hari ini. Rumah ini berantakan. Kamu juga tidak tahu membantu membereskan. Hanya tahu main keluar dan bermalas-malasan. Bukan kamu punya istri baru yang baik? Suruh dia yang kerjakan. Ya, hanya sedikit berantakan saja. Nanti kita sewa asisten rumah tangga untuk membereskannya. Kan udah lapar. Nanti kita sewa pengasuh. Masak untuknya tepat waktu. Tidurmu tidak akan terganggu. Ayo, sudahlah. Jangan marah lagi. Hari ini Soko, bukannya kita harus pergi ke grup ya untuk membahas kerjasama. Nanti, setelah proyek ini berhasil kita dapatkan, masih takutkah kita bahwa Lucien yang sedang merugi tidak bisa bangkit kembali? Baik, ayo, kita pergi. Shen Jingqiu, akhirnya kamu bersedia kembali. Kamu tahu tidak, sudah berapa lama aku menunggumu. Ingat dulu, Sudahlah, jangan dibahas lagi. Sudah 5 tahun berlalu. aku hanya kesal. Mengapa dulu aku memilih orang brengsek seperti Lu Zhenhua dan bahkan pensiun 5 tahun untuknya? Aku sudah tahu dari itu. Dia bukan orang baik. Dalam hidup, terkadang sulit menghindari salah menilai. Pilihan di masa lalu, benar atau salah, aku terima. Justru karena jatuh ke dasar, aku lebih jelas menyadari apa yang aku inginkan. Karena aku pernah menciptakan puncak. Aku pasti bisa menciptakannya lagi. Kebetulan, perusahaan kami akan membuat program wawancara baru. Panggungnya yang bertujuan fokus pada kekuatan dan tantangan perempuan hebat. Menurutku, tidak ada yang lebih cocok dari Anda untuk menjabat sebagai pembawa acara program ini. Benarkah? Wajah. Anda benar-benar bersedia membiarkan saya begitu kembali langsung mengerjakan produksi sebesar ini. Oh, program wawancara. Anda benar-benar percaya pada saya. Karena pengalaman Anda sendiri adalah program ini kasus terbaik. Kerja sama yang menyenangkan, Guru Shen. Semua salah kamu yang merebut mama. Ini salahmu, kamu merenggut ibu dariku. Halo Keceng, dia adikmu. Keksin, bagaimana? Ada yang sakit. Lu Zanyuan, kendalikan anakmu. Jika dia berani mengganggu Keksin lagi, aku tidak akan memaafkan kalian. Dia juga anakmu. Kenapa kau begitu kejam mengatakan hal seperti itu? Anakku? Sejak aku menandatangani perjanjian cerai, pada saat itu, aku hanya punya anak perempuan. Bukan dia ingin Bai Lili menjadi ibunya? Kakak Jingqiu, ini cuma permainan kecil antara anak Keceng. Sini memang dekat denganku, tapi di hatinya masih ada kau. Kalau tidak, mana bisa begitu melihatmu? Dia langsung berlari dengan semangat. Semua ini salah paham belaka. Aku tidak mau dia. Tante Lili 1000 kali lebih baik dari 10.000 kali lebih baik. Kakak Jingqiu, kamu baru saja bercerai, lalu terburu-buru keluar dari grup Cia. Apakah datang untuk melamar kerja? Memang benar. Lagi pula, kamu baru bercerai dengan Zanyuan. Jadi wajar, kamu harus cari nafkah. Tentu saja, tidak bisa di rumah, menjadi ibu rumah tangga penuh waktu dan bersantai. Hanya saja, tidak tahu, kau dengan kemampuan sendiri bisa mendapatkan pekerjaan yang terhormat. Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena kamu menyedihkan. Aku mengandalkan suami. Itu sudah sewajarnya. Kamu mengandalkan suamiku? Itu namanya mencuri. Seorang selingkuhan. Gagap halah. Yang memalukan itu. Sebagai rencana kehormatan. Sampai aku tinggalkan. Juga kau anggap harta. Kau pikir kalian berdua cocok tinggal di stasiun daur ulang sampah. Tempat itu cocok untuk kalian. Kamu lancar. Aku akan bertindak semaunya. Lu Zanyuan, Bawalah kekasih barumu dan anak yang telah kau rusak itu. bersama nikmatilah hari-hari terakhir yang gemilang ini. Zanyuan, Kak Jingqiu, mungkin masih marah pada aku. Tidak apa-apa, dia mungkin gagal melamar pekerja. Sepertinya tidak menemukan pekerjaan yang layak. Kalau dia ingin melampiaskan amarah, biarkan saja dia. Shen Jingqiu,
Sudah kubilang malam itu hanya kesalahpahaman. Sekarang kamu sendiri gagal melamar kerja, lalu melampiaskan amarah pada kami. Lihat dirimu sekarang seperti apa rupamu. Kamu benar-benar seperti perempuan kasar. Kesalahpahamanmu adalah kalian berdua berciuman tanpa peduli sekitar. Soal pekerjaan, tidak perlu kalian repot. Sepertinya kalian sangat senggang ya. Gairah berakting begitu tinggi, sayangnya tidak ada penonton. Kak Jinkyo, kami juga bermaksud baik. Grup perusahaan Jiang itu standarnya sangat tinggi. Orang biasa sulit masuk. Kamu sudah jadi ibu rumah tangga, 5 tahun, ditolak, juga wajar saja. Bagaimana kalau begini? Minta Zhang Yuan memperkenalkan beberapa pekerjaan di perusahaan temannya. Meskipun jabatannya tidak terlalu tinggi, Oppo. Lebih baik ada daripada tidak kan? Oh, sepertinya kamu sangat tertarik dengan kehadiranku di Jiang Group. Kenapa? Takut hidupku lebih baik dari yang kamu bayangkan? Singkirkan wajah munafikmu itu. Aku beritahu kalian, jalanku akan jauh lebih baik dari yang dibayangkan semua orang. Bicara mudah, Shen Jingqiu. Setelah kamu meninggalkan keluarga Lu, kamu bukan siapa-siapa lagi. Kamu pikir kamu masih seperti dulu, pembawa acara top? Lingkaran ini sudah lama berubah. Direktur Jiang, tak disangka Anda juga ada di sini. Ada apa, Ibu Shen? Apakah ada masalah? Kalian kenal? Pak Shen adalah sesuatu penting grup Jiang. Ternyata itu adalah Anda, Tuan Lu. Kebetulan ada hal untukmu. Tuan Lu, mengingat rumor perselingkuhan terbaru dari Lusing Media dan proyek kerjasama dengan perusahaan kami berulang kali gagal mencapai target, setelah evaluasi tahapan, perusahaan kami memutuskan untuk mengakhiri lebih awal kerjasama dengan Lusing Media. Bukan, Tuan Jiang. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kerjasama kami sebelumnya sangat lancar. Apalagi, acara masuk dari grup Lusing telah pecah rating puncak dalam 5 tahun terakhir. Saya harap Anda mempertimbangkan lagi. Keputusan Jiang tidak pernah main-main. Tuan Lu, berhati-hatilah. Tuan Jiang, saya dengar grup Jiang baru-baru ini akan meluncurkan sebuah program baru yang besar berjudul Home Court-nya. Sebagai pembawa acara musik dari Lusing, saya tidak tahu apakah saya beruntung bisa bergabung. Berikan kita kesempatan bersama. Tuan Jiang, sepengetahuan saya, Her Home Ground sedang dalam tahap persiapan. Jiang Group sedang menyeleksi dan mengevaluasi pembawa acara dengan hati-hati. Kebetulan, posisi host ini juga sangat menarik minat saya. Tuan Jiang, bagaimana kalau posisi ini dibuka untuk kompetisi terbuka? Kali ini, baik, tunggu saja dan lihat bagaimana aku mengalahkanmu secara terbuka. Berikan pengumuman. Besok program ini akan membuka kompetisi terbuka. Kesempatan ini juga untuk mempromosikan program wawancara Espos. Ya. Guru Shen, izinkan saya mengantarmu. Bagaimana dia bisa kenal Jiang Chen? Baru saja bercerai denganku. Langsung merangkul orang berpengaruh. Mengandalkan ini untuk bangkit kembali. Posisi ini pasti akan menjadi milikku. Sudah waktunya. Besok di tempat kompetisi, aku akan menghancurkan. Apa? Dia juga datang untuk melamar posisi pembawa acara. Dari tampilannya, aku kira dia adalah manajer artis atau fans ibu-ibu. Kakak, apakah Anda salah tempat? Tim, Senilans, sebelah, sepertinya juga ada acara hari ini. Kadang standar industri. Sedang ini, kenapa semua orang ingin ambil bagian? Her Home Court dari Jiang adalah proyek S+ besar. Bukan tempat untuk mantan penyi yang cari sensasi. Mantan? Aku pernah berdiri di puncak, sementara kalian bahkan belum pernah merasakan angin di sana. Berani-beraninya mengejek orang yang sedang turun. Minggir. Lili, Kak Cincin, kamu benar. Itu Lily, itu pembawa acara masuk yang sangat populer itu. Ya ampun, kalau Lily yang ikut pemilihan, aku rasa aku tidak punya peluang. Hanya dengan berdiri di sana, Lily sudah menarik perhatian. Selama Lily yang membawakan acara ini, aku yakin ratingnya minimal 10%. Kakak Cincin, kamu benar-benar datang. Shen Jingqiu, beraninya kamu datang? Kau pikir kamu hanya bicara saja? Ini bukan urusan kalian. Kakak Jinggyo, kami juga memikirkanmu. Lebih baik kamu pergi dengan sopan sekarang daripada nanti hanya bisa menatap panggungnya jatuh ke tanganku. Itu lebih baik. Lagi pula, kamu sudah tua, mungkin malu juga. Bagaimana kalau nanti kamu tidak tahan dan menangis?
Zhan Yuan pun tidak bisa menghiburmu. Berikutnya, Ibu Shen Jingqiu. Semangat, senior. Sekarang zamannya sudah berubah. Kesukaan penonton dan selera mereka juga berubah. Ini bukan zaman lagi di mana bisa hidup cuma mengandalkan senioritas. Tapi berusaha saja sudah bagus. Terima kasih atas peringatannya. Tapi ada beberapa prinsip yang bukan berarti generasi muda pasti paham. Senioritas tidak pernah menjadi belenggu. Itu adalah pondasi. Selera penonton muda seperti apa, saya tidak peduli. Yang benar-benar bisa melampaui zaman. Bukanlah bui-bui popularitas sesal. Makanan dari masa muda juga bukan berarti semua orang bisa mengandalkannya seumur hidup. Shen Jingqiu, pidato muluk-mulukmu ini kalau dipotong dan diunggah ke internet, entah penonton muda itu akan menerimanya atau tidak. Datang, segera akan diumumkan siapa pembawa acara akhirnya. Rasanya kita tidak ada harapan. Tadi penampilan kita kurang baik. Terima kasih kepada para bakat atas perhatian dan dukungannya untuk dunia miliknya. Setelah penilaian komprehensif Dewan Juri, pembawa acara akhir kami telah ditentukan. Jujur saja, ini adalah pilihan yang sangat sulit. Setiap kandidat sangat unik. Banyak omong kosong. Pastilah Bai Lily dipilih. Tidak ada harapan lagi. Ikut lomba saja. Hasil akhirnya adalah Lily Bai. Aku juga rela. Lagi pula, acara yang baru populer masuk dibawakan olehnya. Kemampuannya aku akui. Kalah dari Lily Bai. Aku tidak merasa apa-apa. Asalkan bukan si Shen itu. Semuanya baik-baik saja. Tenang, Lily. Tadi saat kamu masuk, aku memberi direktur program membalas sedikit hadiah. 100.000 yuan. Pembawa acara program ini pasti kamu. Aku tadi sudah mengeluarkan 10 tenaga. Bagaimanapun Jiang Chen mengagumi Shen Jingqiu, jadi harus banyak tunduk pada modal dan pasar. Shen Jingqiu, dia pasti tak bisa menandingiku. Posisi ini pasti milikku. Dia ingin kembali. Mimpi saja. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa Hogwarts paling membutuhkan seorang punya pengalaman kaya, dapat memahami inti program secara mendalam, dan mampu dengan ketulusan dan kebijaksanaan menembus layar dengan penonton khusus wanita. Pembawa acara yang seperti itu. Ayo, cepat katakan agar Shen Jingqiu putus asa. Maka kami akhirnya memutuskan membawa acara untuk home court-nya adalah Guru Shen Jingqiu. Selamat. Apa? Bagaimana bisa dia? Bukankah syarat? Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku tidak percaya. Aku gak terima. Atas dasar apa? Dia cuma mantan pembawa acara yang sudah tidak populer. Sudah bercerai dan sendirian membesarkan anak selama 5 tahun. Atas dasar apa yang mendapatkan kualifikasi pembawa acara ini? Apa ada yang tidak lebih baik darinya? Aku tidak setuju dengan hasil ini. Ibu rumah tangga penuh waktu selama 5 tahun. Ya ampun, pengetahuan profesional pasti sudah lupa semua kan? Acara ini memilihnya sebagai pembawa acara. Benar-benar tidak ada masalah sama sekali. Apakah ada kecurangan di baliknya? Kenapa lebih memilih seorang ibu rumah tangga yang tidak terkenal daripada memilih pembawa acara populer Bai Lily? Hasil ini sungguh sulit dipercaya. Kalau sudah ada kecurangan, untuk apa diadakan seleksi terbuka? Katanya membuang-buang waktu kami saja. Hong, apakah kalian secara terbuka mempertanyakan keadilan dalam perekrutan grup Jiang? Semua tenanglah dulu. Grup Jiang selalu berpegang pada prinsip adil, terbuka, dan jujur dalam proses seleksi. Guru Shen Jingqiu memang memiliki kemampuan yang kuat dan gaya panggung yang unik. Ini sangat cocok dengan program home court-nya. Tidak baik, Direktur. Cepat lihat trending di Weibo. Anak muda menolak kembalinya Shen Jingqiu. Topik ini sedang trending. Apa? Kerja bagus. Apa? Shen Jingqiu katanya adalah seorang ibu rumah tangga penuh waktu berusia 30-an. Dia bicara seenaknya, tidak butuh penonton muda. Sudah 30 tahun lebih. Jangan berjuanglah. Sudah jadi ibu rumah tangga bertahun-tahun, sama sekali tidak mengikuti zaman. Dia hanyalah Orang kecil yang tidak terkenal. Tidak bisa dimaafkan. Mana bisa dibandingkan dengan tidak bisa dimaafkan. Tidak boleh. Bai Lily yang baru jadi masuk. Itu baru Dewi sejati ya. Ini bukan uang 100.000 yang datang sendiri. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk mengganti pembawa acara. Diam-diam dengan Bai Lily. Sial. Ini sudah bukan sekadar kontroversi persaingan jabatan. Ini akan memicu boikot massal dari publik. Direktur Jiang malah Tidak ada di saat seperti ini. Shen Jingqiu, ini pasar yang tidak memberimu kesempatan. Terimalah nasibmu. Lihatlah, setelah berpisah dariku, kamu akan terus-menerus menemui jalan buntu, mengalami kegagalan di mana-mana. Direktur, kamu lihat kan? Bukan hanya saya yang meragukannya. Ini adalah suara penonton muda.
Jika Home Court yang ingin sukses besar, gimana bisa menggunakan seorang pembawa acara yang sudah terjerat skandal opini publik sebelum tayang? Kerugian yang ditimbulkannya, kami bahkan tidak berani membayangkan. Ucapan saya sebelum wawancara itu, betul sekali Kak. Dan diunggah ke internet. Siapa yang ingin menjatuhkan saya sudah jelas. Tidak tahu. Tenang. Mengingat opini publik yang muncul saat ini, serta pertimbangan menyeluruh terhadap rating acara kami dan reputasi di masa depan, maka kami mungkin harus mengevaluasi ulang risiko pilihan pembawa acara. Pembawa acara seharusnya saya, kan? Setelah evaluasi ulang, kami memutuskan bahwa Tunggu. Siapa yang mengizinkanmu mengubah keputusanku? Direktur Jiang, Anda datang. Ini terjadi tiba-tiba. Topik panas di internet itu dipublikkan ke satu sisi. Semuanya memboikot Busha. Saya juga mempertimbangkan program ini ke depannya. Jadi, kamu memilih untuk menyerah pada rumor dan pemasaran jahat daripada percaya pada penilaian profesional bosmu dan tim. Sial. Kenapa Direktur Jiang muncul sekarang? Direktur Jiang, izinkan saya jujur. Shen Jingqiu sudah lama meninggalkan dunia kerja. Sungguh sulit baginya untuk memenuhi syarat. Terasa memang menyakitkan. Tapi setiap kata itu benar. Demi kepentingan grup Jiang. Apakah Anda sebaiknya? Direktur Lu. Mencampuri urusan perusahaan orang lain? Apakah itu keahlianmu? Bagaimana Jiang Group mengambil keputusan? Bukan urusanmu untuk mengatur. Direktur Jiang, kami juga demi kebaikan program ini. Saya tahu, Kakak Jingqiu pengalamannya luas. Tapi menilai kemampuan pembawa acara seseorang bukan cuma melihat pengalamannya. Kesan di mata penonton sepertinya lebih penting. Buka barangnya. Karena kalian semua meragukan profesionalisme dan kemampuan, mari kita lihat faktanya. Ini adalah video penilaian internal perusahaan kami saat Ibu Shen dan Nona Bai mengikuti sesi wawancara dalam proses seleksi. Perbedaannya sangat jelas. Ibu Shen tampak tenang dan percaya diri. Tatapannya fokus dan tajam. Kondisi Ibu Shen ini sama sekali dia seperti sudah meninggalkan panggung selama 5 tahun. Ya, meskipun senyuman Nona Lily manis, tapi tatapannya tidak fokus. Gerak tubuhnya juga agak kaku. Jelas terlihat mana yang lebih unggul. Situasinya berbalik. Cepat lihat Weibo. Ada akun anonim yang membagikan video pertandingan wawancara seleksi kedua guru. Sekarang opini publik benar-benar berbalik. Semua orang bilang pengalaman Ibu Shen sendiri adalah penjelasan terbaik untuk panggung utamanya. Bersinar meskipun berada di titik terendah. Benar-benar tenggelam. Terima Guru kasih. Shen, saya hanya membuat keputusan yang paling menguntungkan bagi kami. Sebenarnya, beberapa hari lalu saat Guru Shen melamar di perusahaan Jiang, kami sudah memutuskan secara internal panggungnya dan dipandu oleh Guru Shen. Kalau sudah ditentukan di dalam, kenapa masih diadakan seleksi terbuka? Kalau sudah ditentukan dari awal, untuk apa kami melamar? Main-main saja? Saya yang mengusulkan kepada Direktur Jiang posisi ini seharusnya diadakan seleksi terbuka karena saya ingin mendapatkan kesempatan ini dengan cara yang terang-terangan, menang dengan jelas. Saya ingin semua orang melihat saya, Shen Jingqiu, mengangkat mikrofon berkat keahlian dan kemampuan saya, bukan karena keberpihakan siapapun atau skandal. Panggung ini saya akan berdiri dengan tegak. Astaga, Guru Shen malah memancarkan aura yang tegas. Aku sudah bisa membayangkan. Home Court kan sangat populer. Sejak melihat penampilan Ibu Shen, aku benar-benar tunduk padanya. Kau memang hebat. Kita pergi. Aku izinkan kalian pergi. Beberapa video jahat tentang Ibu Shen yang diedit secara sengaja di internet menggunakan Ibu Shen untuk memboikot, menyebarkan berita hitam palsu dan memanipulasi opini publik. Menyuap direktur program perusahaan kami dan berusaha menyuap anggota tim produksi. Tuan Lu, Nona Bai, Palu, Nona Bai. Tidak ada yang dijelaskan? Saja. Semua salah paham. Mungkin itu hanya penggemar internet. Diam. Itu semua salah paham. Masih ada yang menjebak kami. Salah paham. Dijebak. Masih tidak mau jujur? Bawa orang itu masuk. Kami menemukan di ponselnya yang viral di internet. Setelah diperiksa, video ditanding itu diposting dari akun Weibo-nya. Diam. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Ya, baiklah. Mulai hari ini, Lusin Media bersiaplah untuk diboikot dan dibekukan oleh seluruh industri. Sedangkan kamu, urus sendiri kebagian personalia. Pak Jia, sebelumnya semuanya salah paham. Lucy Media adalah jerih payahku. Aku mohon, berikanlah kelonggaran. Jingqiu. Aku salah. Ku mohon lepaskan aku. Lihat hubungan kita di masa lalu. Lihatlah demi Kenchen. Saya tidak bisa memiliki ayah yang hina mangkut saja total. Lusin, Anda tidak perlu. Lu Shedway, kau berulang kali memanfaatkan anak untuk mencapai tujuan egoismu. Kau benar-benar tidak layak menjadi ayah. Direktur Jiang, secara hukum, saya menghormati semua keputusan Anda. Tetapi, secara bisnis, saya mohon kepada Anda, untuk sementara, hanya sementara, jangan memboikot grup Luxin di seluruh industri. Lu Senwa, ini adalah terakhir kali saya memberi kesempatan. Karena Anda
Mulai sekarang. Tidak. Ayah sudah pulang? Mana ibu? Kapan ibu baru pulang? Kejam. Kamu sangat rindu ibu ya? Tidak, ibu tidak masak untukku. Ibu tidak bacakan cerita sebelum tidur. Aku sama sekali tidak merindukannya. Kejam. Kamu lapar ya? Ayah masak mie buatmu. Bagaimana? Cerita hari ini cuma sampai di sini. Tempat tidur. Jingqiu, hanya saat kamu memegang mikrofon, kamu paling hidup dan juga paling cantik. Jingqiu, sejak kapan pernikahan kita ini berubah tanpa suara menjadi seperti sekarang? Shen Jingqiu, kamu sudah pergi dari rumah ini. Mengapa masih gentayangan? Merebut posisi presenterku. Sekarang masih ingin merebut hati Zhan Yuan? Tunggulah. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Jingqiu, kapan pernikahan kita ini diam-diam berubah menjadi seperti sekarang ini? Jingqiu, Jingqiu, ini salahku. Pulanglah. Lu Shen Yuan, aku ini kan sudah kehilangan reputasi dan karier. Sekarang perusahaan hampir bangkrut. Aku masih di sisimu. Malah Di mimpi memanggil wanita itu. Ketulusanku di matamu sebenarnya apa? Sampah. Aku baru pergi dinas beberapa hari. Rumah sudah berantakan begini. Kamu betah tinggal di sini? Memangnya ini istana? mau tidak kusediakan beberapa? Iya. Dan kasih lagi. Belakangan banyak urusan. Mau tidak baik. Dia sempat membereskan. Banyak urusan. Banyak urusan jadi alasan. Kamu harus merapikan rumah sebagai seorang wanita. Dan apakah Keceng sudah sarapan? Kamu hanya diam melihatnya bermain mainan di sini. Aku seperti apa? Rumah ini menjadi seperti ini. Apakah itu hanya tanggung jawabku? Dia tidak bisa makan roti sendiri di pagi hari. Apakah aku pengasuh keluargamu? Dan kakakmu juga ada di sini. Kenapa kamu terus menyuruhku? Apa sikapmu ini? Saat Jingqiu di rumah, kapan rumah pernah seperti ini? Rumah selalu rapi, anak dirawat dengan baik. Dan kamu? Shen Jingqiu. Oh, dia benar-benar begitu baik. Suruh dia kembali. Kamu pikir aku suka? Dia merawat keluargamu di sini. Hati kalian hanya ada wanita itu. Tidak berisik lagi. Xiao Cheng, sayang, jangan menangis lagi. Kak Cheng, kita makan mangga ya. Mangga ini sangat manis. Baik, terima kasih, Tante Lili. Gatal. Keceng sangat gatal. Kecil! Ada apa? Ya Tuhan Keceng, kamu kenapa? Kamu kasih dia makan apa? Aku cuma kasih dia beberapa mangga. Oh, mangga? Kamu tidak tahu Keceng sangat alergi terhadap mangga. Jingqiu sudah berulang kali mengingatkan. Di rumah tidak pernah ada mangga. Dari mana kamu dapatkan ini? Kamu ingin membunuhnya ya? Wah Lili, apa sebenarnya niatmu? Kamu bahkan tidak tahu alergi terhadap apa? Kamu seharian di rumah, terus jangan bisa apa lagi? Baik. Sangat baik. Lu Zhan Yuan. Kalian berani memperlakukanku seperti ini? Kalian tunggu saja. Aku akan menghancurkan segala yang kalian pedulikan. Kita semua. Ayah, aku tidak enak badan. Aku rindu ibu. Aku ingin ibu. Keceng yang baik, jangan takut.
Bibi di sini menemani kamu. Aku tidak mau. Aku ingin ibu akan membacakan cerita untukku. Aku pasti akan merasa lebih baik. Aku ingin menelepon ibu. Ibu, ini Keceng, aku sakit. Aku di rumah sakit. Aku sangat merindukanmu. Keceng, kalau sakit harus cari dokter. Dengarkan kata dokter, ayah, dan bibimu. Ibu sedang sibuk sekarang. Tidak bisa bicara lama. Mbak Ibu tidak menginginkanku lagi. Mengapa Ibu tidak datang menjengukku? Dari ayahmu, suruh dia merawatmu dengan baik. Ibu tutup telepon dulu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Shen Jingqiu, betapa teganya hatimu. Anakmu hampir kehilangan nyawanya. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu. Sekarang begini. Jingqiu benar-benar kecewa. Lu Zanyun, jangan kamu lupa. Dulu aku bisa bercerai dengannya. Kamu juga banyak berjasa. Halo, betul sekali. Ada masalah besar. Ada apa lagi? Kenapa kamu panik? Iya, Nona Baik. Pagi ini atas nama perwakilan hukum dan wewenang yang Anda berikan, dia dengan mendesak memindahkan semua dana likuid perusahaan. Dia juga menggadaikan perusahaan untuk mencairkan uang. Sekarang dia tidak bisa dihubungi. Apa katamu? Apa katamu? Sekarang orangnya sudah tidak bisa dihubungi. Teleponnya mati. Bagi uangnya jangan cepat. Langsung menghubungi saya. Pihak bank sudah membekukan. Tidak bisa dibuka lagi. Uangnya sudah ditransfer. Apa katamu? Bai Lili. Bai Lili, beraninya dia. Bagaimana mungkin dia punya wewenang ini? Anda waktu itu untuk menyangka Nona Lili mendekati popularitas Vogel. Sementara memberikan sebagian wewenang hukum dan stempel perusahaan kepadanya. Dia pasti... Bai Lili. Wanita jahat kamu. Aku akan membunuhmu. Lihat dulu. Coba lihat. Berita kilat stasiun ini, Grup Jiang hari ini mengumumkan menghentikan semua kerjasama dengan Lusing Media. Pernyataan menyebut, berdasarkan penilaian kredibilitas bisnis pihak lawan, analisis menunjuk terkait dengan Lu Zanyuan dari Lusing Media, skandal perselingkuhan baru-baru ini, dan gugatan cerai yang menyebabkan citra perusahaan tercemar. Ini adalah kesempatan terakhir saya, demi anak, untukmu. Setelah ini, kita tidak ada hubungan lagi. Ayah, Bibi, aku tidak enak badan. Aku ingin ibu. Ini semua salahmu, kalau bukan karena kamu. Sekarang sudah selesai. Jingqiu sudah benar-benar kecewa. Iya, Nona Baik. Pagi ini atas nama perwakilan hukum dan dengan otorisasi Anda mendesak memindahkan semua dana likuid di rekening perusahaan. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak diangkat. Silakan coba lagi nanti. Jingqiu? Tolong angkat telepon, Jingqiu. Semuanya. Kak Jingqiu, kondisimu hari ini sangat bagus. Rekamannya lancar. Oh iya, Tuan Lu menelepon. Banyak kali. Mau diangkat? Beri aku. Jingqiu, aku tahu kamu benciku. Kau boleh berbuat apa saja padaku. Tapi Keceng tidak bersalah. Dia sekarang terbaring di rumah sakit. Bisakah kau menyembuhnya? Dia sangat merindukanmu. Wanita Bai Lili itu melarikan semua sejelas kertas perusahaan, semua aset. Bisakah kau, demi anak kita, minjamkan sedikit uang untuk ada Dewet? Atau kau pergi memohon kepada direktur Jiang, minta dia mengulurkan tangan untuk memperpanjang kerjasama sementara. Beriku sedikit waktu untuk bernapas. Lu Zanyuan, kau salah paham 3 hal. Pertama, Keceng adalah anakku. Aku akan menjenguknya saat ada waktu. Kedua, perusahaanmu adalah kerugian yang kau dan Bai Lili bersama-sama sebabkan. Itu bukan urusanku. Ketiga, dan yang paling penting, aku dan kamu sudah lama bercerai. Hidup atau matimu bukan urusanku lagi. Harap jangan cari aku lagi. Kak Jingqiu, rekaman acara hari ini sudah selesai. Data setelah acara ini tayang telah memecahkan rating. Kampung halaman 5 tahun lalu, Jiang berencana mengadakan pesta kemenangan beberapa hari lagi. Dia memintaku untuk memastikan Kak berdandan cantik. Terima kasih, aku akan melakukannya. Kami sudah lama bercerai. Hidup atau matimu, jangan cari aku. Tolong jangan ganggu hidupku lagi.
Acara utamanya hari ini akan segera selesai syuting. Pesta kemenangan akan diadakan 3 hari lagi. Shen Jingqiu, ini semua kau yang memaksaku. Karena kau begitu kejam. Jangan salahkan aku. Kalau aku tidak akan memberimu Lihat, itu Shen Jingqiu dan Seiyu Jiang. Ia sangat bersinar malam ini. Inilah kembalinya sang ratu sejati. Hong Court yang berhasil mengundangnya. Benar-benar sentuhan yang sempurna. Seiyu Shen, selamat. Program yang Anda pimpin bisa dibilang fenomenal. Rating dan reputasi sama-sama memuaskan. Seiyu Jiang benar-benar tidak bakat. Seperti Ibu Shen ini, membawa acara yang berpengalaman dan mendalam adalah harta karun langka di industri kita. Ibu Shen, tarungan pertama Anda sudah begitu gemilang. Kontrak untuk musim berikutnya pasti sudah ditandatangani. Kami tunggu kejayaan Anda lagi. Semuanya, mari kita angkat gelas bersama untuk Tak Hakilti dari home court-nya, Ibu Shen Jingqiu. Terima kasih atas kecerdasan dan pesulannya yang telah menaklukkan semua penonton. Ayah. Shen Jingqiu, apakah kau benar-benar tegak pada aku dan Keceng? Tidak peduli sama Jingqiu, apakah kamu benar-benar tega melihat Keceng mengikuti aku? Hidup terlantar di jalanan. Ia adalah anakku. Mama. Lu Yuan, ini adalah pesta perayaan, bukan tempatmu untuk berulah. Dalam perjanjian hak asuh Keceng tertulis dengan jelas, bagian yang menjadi tanggung jawabku tidak akan kukurangi sedikit pun. Sedangkan perusahaanmu, utangmu, tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada. Shen Jingqiu, kalau bukan karena kamu menggantikan Bai Lili dan merebut posisi pembawa acara, ditambah Bai Lili kabur membawa uang, Lu Xing tidak akan sampai seperti ini. Atau mau bicara dengan dia untuk melanjutkan kerjasama, atau pinjamkan aku sejumlah uang. Setelah dana aku berputar kembali, setelah aku pulih, aku akan mengembalikan uangmu. Astaga, bisa-bisanya melanjutkan sampai ke pesta perayaan. Sungguh memalukan. Ini kan karena salah kau sendiri. Masih menyalahkan mantan istri. Guru Shen meninggalkannya dulu, itu keputusan yang tepat. Anaknya ketakutan sampai seperti apa? Dosa besar. Tapi, kalau dipikir lagi, kalau Guru Shen benar-benar membantu memohon Pak Jiang, mungkin benar-benar akan memberi muka. Muka apa? Lu bantah pada saat seperti ini. Siapa yang bisa mengisi? Guru Shen jangan sampai lembar. Lu Yuan, dengar? Baik-baik. Jiang Group menghentikan kerja sama dengan Lu Xing karena kamu kena perselingkuhan saat masih menikah. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan mencampuri keputusan bisnis pajak. Kedua, uangku adalah hasil dari kemampuanku sendiri, bukan untuk menutupi kerugian besar kamu dan Bailey. Apakah kamu benar-benar tega seperti ini? Ayah, apakah ibu tidak menginginkan kita lagi? Aku benci ibu. Ibu jahat. Silakan. Apakah perlu saya panggil satpam? Bai Lili, itu kamu? Bukan Bai Lili. Kenapa kamu bisa ada di sini? Bai Lili, Benar-benar kamu. Kenapa dia bisa ada di sini? Lihat pakaiannya, mungkin dia menyamar sebagai pelayan untuk menyusup masuk. Dia mau menyusup masuk untuk apa? Informasi internal. Karena dia, Lucing Media, menghadapi krisis penagihan pinjaman yang serius. Lucing Media bangkrut. Tinggal menunggu waktu saja. kamu sudah membuat kesalahan seperti ini. Si berani muncul. Aku yang menyakitimu. Kamu sudah bercerai dengan Shen Jingqiu. Masih memikirkan dia. Kalau kamu begitu merindukannya, kenapa dulu kamu melakukan pelecehan seksual padaku? Setelah tidur denganmu, baru kamu berikan. Ternyata bos lu yang ingin memanfaatkan Bai Lili. Sudah kuduga, saat Bai Lili menjadi pembawa acara baru, wajahnya polos, kata-katanya penuh ketulusan. Tidak seperti orang yang mau jadi selingkuhan. Sepertinya, Lu Zanyuan diam-diam sering mengajak artis lain untuk dimanfaatkan. Dasar binatang. Dia sudah menikah 5 tahun dan punya anak kembar. Masih saja main-main di luar. Moralnya benar-benar bobrok. Untuk mengasih bercerai darinya, langkah yang tepat. Kau menggunakan sumber daya produksi untuk memancingku. Setelah aku tolak, kau memberiku obat. Sekarang kau bahkan berusaha di depan banyak orang membuat citra suami tak dan ayah yang baik. Sekarang aku akan di depan semua orang membongkar bahwa kau adalah makhluk berwajah manusia berhati binatang. Tidak, jangan kau lanjutkan lagi. Aku tetap akan mengatakannya. Kamu berulang kali bilang padaku, setelah bercerai dengannya, kamu akan menikahiku. Tapi bagaimana kamu memperlakukanku? Setelah melihat dia mendapatkan kualifikasi pembawa acara itu, kamu setiap hari memeluk album foto dan menyebut namanya. Bahkan saat tidur malam, kamu terus membaca tentang dia dan juga kata-katamu materialis di situs. Setiap hari menuduhku, bilang aku tidak sebaik dia. Kalau begitu, semuanya jangan berharap baik-baik saja. Mati bersama. Cepat lihat apa yang terjadi. Jangan-jangan. Memangnya kenapa? Sekarang grup Lucing sudah terjerat dalam krisis rantai dana yang putus. Sekarang, aku akan membuatnya menyaksikan sendiri. Wanita yang paling dicintainya, dan ini adalah akhir bagi Lucing Yuan yang telah mengkhianatiku. Shen Jingqiu, kamu menyuruh Jiang Chen mencariku kemana-mana. Tidak menyangka, aku justru ada di depan matamu, kan? Hari ini aku akan membuatmu mati keracunan di pesta perayaan.
Baik, Lily. Kamu sungguh jahat. Apakah kamu tahu? Membunuh itu bisa dipenjara? Betul. Aku memang jahat. Tapi, lalu kenapa? Itu semua karena kamu, Lu Zhenyuan, yang memaksaku. Setelah aku selesai berurusan dengannya, akan tiba giliran. Kalian berdua, jangan bisa pergi. Mama, Bibi Lili, jangan sakiti mamaku. Kasihan, jangan takut. Mama baik-baik saja. Jangan sakiti dia. Syarat apapun akan saya bicarakan denganmu. Sekarang bicara soal syarat dengan saya. Bukankah sudah agak terlambat? Lily, bicaralah dengan baik. Bicaralah dengan baik. Bagaimana aku bisa bicara dengan baik? Karena menjadi pelakor, masa depanku hancur. Sekarang grup Luxing digadaikan, harta bankku juga dibekukan. Jiang Chen juga terus mengejarku. Masa depanku sudah benar-benar hancur. Aku tidak punya harapan lagi. Lily, jangan putus asa. Semuanya masih bisa diselamatkan. Kamu lupa saat kamu kuliah, menjadi pembawa acara adalah impianmu. Bukankah ini yang selalu kamu kejar? Kamu bilang ingin mencontohku. Sekarang masih belum terlambat. Semuanya belum terlambat. Kakak senior Cinci, aku menonton acara yang kamu pandu tadi malam. Suara hati. Kamu udah panutan yang selalu ingin kujadikan contoh. Lily, pertahankan mimpimu. Pasti kau bisa lakukan. Semangat. Apakah sekarang masih belum terlambat? Tentu saja. Tidak pernah terlambat untuk berbalik arah, Lily. Serahkan dirimu ke polisi. Hidup masih panjang. Berbuat kesalahan adalah hal yang wajar. Yang penting akhirnya kembali ke jalan yang benar. Meeting acara mendekati yang kamu pandu bisa disamakan dengan kampung halamanku 5 tahun lalu. Maaf ya, Kak Cinci. Kami menerima laporan. Ada yang diduga racun jahat. Bukannya sengaja di sini. Baik, Lily. Ikut kami ke kantor polisi. Perabotan rumah ini hampir habis diangkut semua. Rumah ini juga akan disita. Nanti kita tinggal di mana? Lu Zhenyuan, katakan sesuatu. Rumah saja sudah tidak ada. Rumah hilang. Apa itu salahku? Ini semua gara-gara Bayi. Wanita itu yang mengacaukan. Buat lebih sadar istri dan anak. Harta penjara habis semua. Ayah, nanti kita tinggal di mana? Apakah kita tidak punya rumah lagi? Ayo pergi. Di sini juga tidak ada yang bisa diambil. Ayah, lain kali harus berhati-hati. Aku akan khawatir jika ayah terluka. Maaf. Ayah yang minta maaf padamu. Ayah yang tidak bisa menjaga ibu dengan baik. Ibu bilang, lihatlah ke depan. Semuanya akan menjadi baik. Aku akan pulang bersama ibu. Ayah juga istirahatlah lebih awal. Kak Jinji ya, ini semua adalah undangan dari festival film terkemuka. Telepon perusahaan sampai sibuk sekali. Semua meminta kamu jadi pembawa acara. Kamu sekarang adalah pilihan yang paling diminati. Kau sudah bekerja keras. Biar saya lihat. Baik. Jadwal yang cocok bisa disimpan dulu. Selain itu, ingat lakukan investigasi latar belakang lebih awal. Yang reputasinya buruk atau tidak menghormati artis. Tolak dengan halus semuanya. Oh ya, Direktur Jiang, menyuruh saya tanya, apakah kamu ada waktu makan malam? Bersamanya nanti malam. Tidak usah. Nanti, kamu tolong jemput Kexin untuk saya. Sambil beritahu Direktur Jiang agar dia fokuskan pikirannya pada perusahaan. Bagaimana bisa tumbuh besar dalam sekejap? Mama lihat aku. Bagus tidak tarian baru yang kupelajari. Bagus, sangat bagus. Kexin kita ini menari yang terbaik di seluruh dunia.